sekarangnya kok milihnya Aceh gitu. Pak bilang ya, kalau memang itu yang dituju Allah ambil. Tapi jabatannya hanya manajer gitu. Kalau tahu saya tak mau. Kamu perang sekalian. Kalau mau berjuang mandi, kalau bahasa mandi sekalian. Jadi kalau hanya untuk demo biar orang tahu mahasiswa ada, saya tak mau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali kita di Bang Uli Channel. Bang Uli Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu ya. Ini abang kita sendiri yang hadir jauh-jauh, bukan dari Sukajadi, dari apa, tapi dari Aceh. Ya, sobat Bang Uli ini alhamdulillah sekali nih dalam kondisi yang kurang terang tapi agak mendung-mendung, abang kita bisa hadir di sini ya. Jadi beliau kemarin rencananya mau Zoom aja, tapi karena kebetulan hadir di Pekanbaru, jadi Bang Uli ajak langsung ke sini, sekalian lihat-lihat kondisi gubuk kita di sini, ya kan? Mana tahu dapat bantuan nanti dari Aceh. Iya, amin. Jadi kalau dilihat sosoknya, sobat sekalian, sobat Bang Uli ini udah tak asing lagi. Mungkin kalau tidak saya sebutkan namanya, mungkin udah tahu semua nih. Karena beliau ini kemarin udah digadang-gadang juga mau jadi menteri, gitu kan? Betul kan, Bang? belum takdir ya. Kebetulan Bang Uli juga kemarin yang bantu beliau untuk ke media. Tapi ya yang namanya nasib belum lah. Jadi mungkin karena masih muda juga belum diberi kesempatan. Tapi mudah-mudahan nanti diberi peluang ke sana. Untuk lebih kenal, saya bacakan aja ya, Bang. Ini abang kita ini nama lengkapnya Azizon Nurza, ya. Kampungnya di sini, kampungnya di Riau juga, ya. Aslinya di Bagan Setiati, masih muda, masih 40-an lah, ya. Kalau dibilang tua belum ya, masih muda ya, sangat muda sekali. Panggilan aja Iyong. Iyong tuh muda terus kadang. Jadi beliau sekarang ini sedang melanjutkan karirnya, ya Bang ya, melanjutkan karirnya di Aceh. Ya tepatnya kalau hari ini beliau itu di perusahaan batubara Bang ya. Oke, jadi beliau sudah 8 tahun di sana, ya sudah berkiprah di perusahaan itu. Nanti kita akan coba ungkaplah sedikit kok bisa Bang Azizon ini bisa ke sana gitu. Jadi pada kesempatan ini Bang Uli mengangkat tema ini anak Riau sukses di rantau. Ya, jadi sebenarnya Bang Azizon ini di sini juga sukses. Tapi ternyata begitu beliau berangkat merantau, Aceh itu kan cukup di ujung ya, di ujung utara ya Bang ya, Indonesia. Tapi sampai di sana ternyata beliau juga terbilang sukses lah. Jadi tidak hanya sukses di kampung sendiri, begitu merantau ya salah satu anak Riau yang sukses merantau ini orangnya nih, Bang Azizon. Beliau juga senior saya di kampus dulunya. Nanti banyak cerita dengan beliau lah. Jadi selamat datang Bang Azizon, Bang Yong ya. Terima banyak. Ini Bang Uli, itu Bang Yong jadi hadir di sini untuk berbincang-bincang karena kita di sini berbagi cerita, Bang, berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk motivasi hidup lebih baik. Jadi apapun nanti yang kita bahas di sini ya, yang Abang sampaikan bagi sobat Bang Uli itu sangat bermanfaat, Bang. Jadi kalau pengen jadi seperti Abang, seperti apa sih sebenarnya? Nah, nanti mungkin Abang bisa lebih banyak lagi bercerita kepada kita sehingga nanti video yang kita buat ini bermanfaat untuk sobat Bang Uli semua. Untuk awal ini Abang perkenalan dulu, nanti baru saya tanya-tanya lah gitu. Silakan Bang Azizon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore Bang. Para pecinta Bang Uli. Saya bangga sekali bisa hadir di sini seperti disampaikan oleh Adinda tadi untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi betul. Bagaimana kita sebagai anak Riau ini bisa berkarya. Bagaimana Riau ini bisa memberi warna bagi kemajuan bangsa. Siap, oke. Tadi sudah sampaikan saya lahir di
Riau, tepatnya di Bagan Sepiati. Rohel. Jadi kampungnya dua nih. Ibu orang Bagan, bapak orang Siak. Jadi kita orang Riau lah. 45 tahun yang lalu. Jadi S1 saya di Ilmu Kelautan UNRI, S2-nya di Magister Manajemen UNRI. Ada dapat beberapa sertifikasi. Kalau MIPR itu akreditasi untuk profesi humas. Yang masa kerjanya sudah di atas 10 tahun. 10 tahun. Alhamdulillah saya sempat bekerja di 4 industri. Oh gitu ya. Pernah di Koreksi Pulp and Paper, LPP, jabatan terakhir senior kepala humas. Banyak juga teman-teman kita di sana. Banyak mulai. Iya. Pernah di Oil and Gas, pernah di Kondo Petroleum, pernah di BOB PTB Pertamina, pernah di industri pendidikan juga, jadi dosen. Iya. Sekarang di batu bara. Saya pikir nanti banyak bisa kita diskusikan. Siap. Karena kan kalau udah bicara migas sama tambang biasanya kan bagiannya anak-anak UI dan UPN, ITB dan UPN. Bagaimana kiat anak perikanan bisa masuk ke sana ya? Anak perikanan bisa merambah ke bisnis minyak ya. Minyak. Tapi bukan apa namanya raja minyak dari Medan, raja minyak dari Riau. Tapi tadi 45 bang ya. 45. Nah, cuma jujur aja lah sobat Tolong 45 atau 35 kan? Semangatnya 35. Sepertinya 35 ya. Baik bang, jadi untuk pertama ini saya langsung dari istilahnya kalau film itu bang kita mulai dari depannya. Jadi kita dari apa? Kok bisa ke Aceh bang gitu? Ya, kok bisa ke Aceh? Apa nggak diterima gitu? Ya, dari 2000 berapa bang? 2013. Nah, kok bisa ke Aceh? Terus itu kita mulai nanti sampai abang ke Riau. Ceritanya ini panjang. 2013 itu ada tragedi lah, tragedi pribadi. 2013 itu waktu itu tanpa sengaja nama saya masuk dalam bursa bakal calon wakil gubernur. Baru bursa bakal calon. Dan ini jadi masalah rupanya. Masalah berdampak akhirnya dipecat dari PT BSP dan BUP. Dipecat. Dan memang ini titik balik lah. Sehingga mau tidak mau kan harus melakukan pembuktian diri lah. Di 2013 itu dipecat, mungkin miskomunikasi lah. Pihak dari perusahaan salah membaca peraturan bahwa yang bisa dipecat itu adalah jika karyawannya sudah terdaftar di KPU. Ini baru bakal calon. Jadi bakal calon langsung diamputasi dan sebagainya. Tapi saya pikir biasa lah. Karena waktu itu umur saya masih 39. Kalaupun itu dibilang tidak sengaja, mungkin tidak juga. Karena kan kerja membangun Riau itu kan sudah dimulai dari masa SMA. Kuliah. Tahun 93 saya kan sudah memimpin Ikatan Pemuda Melayu Riau. Di sana orang lain belum bicara Melayu. Waktu itu hanya 3 orang aja bicara Melayu. Pak Tena Effendi, Pak Tabrani, saya sendiri. Pak Tabrani masih sakit. Kita doakan lah. Semoga sehat ya. Itulah titik baliknya. Pada saat dikeluarkan itu, alhamdulillah saya dapat 3 tawaran, Dinda. Jadi tawaran pertama itu dari Chevron. Pak Suito Anggoro yang mantan presidir Chevron waktu saya ketua BEM, itu nelfon. Tuan kamu ikut di Chevron saja. Waktu itu jabatan tawarkan itu Senior Manager Policy dan Isu. Oh gitu lah. Saya dipanggil ke Jakarta, kita wawancara di Jakarta. Saya menyampaikan waktu wawancara, saya ini bukanlah ahli PR. Orang yang dibentuk seperti pelaut tradisional, melihat awan, melihat ombak bisa tahu di sana ada ikan atau tidak. Tapi metodologi untuk mencapai kesimpulan itu kan berbeda. Jadi waktu itu saya tolak jabatan itu. Terus Pak Suito menawarkan, ya udah gabung ke grup ANJ Group. Kebetulan direktur utamanya beliau. Saya ikut proses itu, tawaran jabatannya General Manager. Ada yang salah, Dina. Jadi kadang-kadang mulut yang ceplas-ceplos itu juga harus berhati-hati sama cara, ya kan? Ada hal-hal sensitif waktu itu yang membuat saya memang berpikir tak enak lah melanjutkan. Di saat yang sama saya dapat tawaran dari headhunter untuk bergabung di Aceh. Saya diskusi sama orang tua, ambil yang ANJ Group jabatan General Manager atau yang di Aceh hanya manager. Memulai lagi berarti Pak ya? Mulai baru. Jadi kata orang tua, istiqoroh lah. Karena Allah pasti memberikan terbaik. Saya istiqoroh. Saya berharap sebetulnya istiqoroh, ini jujur, istiqoroh saya sebetulnya untuk menyenangkan papa aja. Hati saya pasti memilih GM lah, GM kantor Jakarta, ANJ Group. Manusiawi. Saya istiqoroh, tapi yang keluar itu adalah Aceh.
Ini Indah, Iya, hati-hati. terasa ya memang ya. Hati-hati jangan bermain dengan Allah. Iya, Jadi iya. saya pikir kenapa milih Keinginan Aceh? hati awal GM, GM. begitu istikharah naik ke atas Manajernya, cukup manajer. Dan berkantor di Aceh. terjawab bang ya. Sulit menerima, tapi hati tidak bisa lawan hati mengatakan ambil aja Aceh. Iya iya. Gajinya lebih rendah, jabatan lebih rendah, dan tempatnya bermasalah ya kan. Iya betul. Aceh itu kan ditandai dari dua hal, daerah bekas konflik dan tsunami. Betul, Bekas betul. konflik dan juga tsunami. Tahu kita. Tentara saja masuk pakai senjata, kita masuk pakai doa kan. Betul. Saya tanya sama Papa, istikharahnya kok milihnya Aceh? Gitu. Papa bilang ya, kalau memang itu yang dituju Allah ambil. Tapi jabatannya hanya manajer. Gitu. Ini jenderal manajer. Iya. Bawah lagi. Lagi. Kata Papa, Allah pasti ada sesuatu. Kalau kau udah melakukan itu, kalau ambil. Abang ambil lah itu. Abang ambil, berangkat ke Aceh. Awalnya memang berpikir, ya Allah, bagaimana nih jalannya. Karena kan bekerja di Aceh ini ada lagi yang uniknya. Jadwal kerja itu 6 minggu kerja, 2 minggu libur. Oh 6 minggu kerja. 2 minggu libur. Oh, Sedangkan di BOB 10 saja suntuk. 10 hari kerja, 10 hari libur. Itu udah suntuk. Di Kondor Petroleum 14 hari kerja, 14 hari libur. Rasanya lama. Logika waktu itu 2013 rasanya tak lama di Aceh. Dan beberapa pimpinan perusahaan di Aceh juga ragu deh. Dia nanya, ini Pak Edon suku apa Melayu? Melayu. Melayu itu kan bukan tidak terkenal seperti Batak, Iya. seperti Minang, seperti Bugis, orangnya keras dan bertaruh. Ditambah lagi dia bilang, ini Bapak senyum aja. Ketemu senyum. Beda orang Melayu satu nih. Saya bilang kita bismillah aja Pak. Saya beri saya waktu, jika memang saya tidak mampu, saya yang pastikan keluar. Karena saya orang pembosan. Tak sadar Dinda sekarang sudah 8 tahun. Iya betul. 8 tahun, banyak hal aneh juga. Saya berharap kemarin itu 3 bulan lalu akan membuat sejarah. Jadi ada sebuah perusahaan tambang emas milik Australia di Indonesia Timur itu menawarkan jabatan direktur ke abang lagi. Abang. Tapi masalahnya mereka hanya cadangan emasnya tinggal 2 tahun. Abang hitung angka-angkanya. Dengan usia 45, 2 tahun hitung rupiahnya, wah ini masih panjang. Karena kalau kita ada mantan direktur, tak mungkin melamar di dia. Padahal dulu Abang ambil itu, sebetulnya kita bisa menegaskan, wah sebetulnya ada hambatan bagi siapapun untuk sukses hari ini. Betul. Kalau seorang Azizan bisa jadi direktur pusat tambang emas Australia waktu itu. Tapi mungkin Allah belum mengizinkan dan Abang masih berada di Aceh sampai hari ini. Iya, berarti sampai ke Aceh dimulai dari konflik pribadi, ya kan? Kemudian juga dorongan pribadi karena tadi keluarga sampai ke sana. Kemudian dimulai dari ketidakpercayaan diri. Kan dari situ tuh. Betul. Ya? Kurang yakin. Ke Aceh jangan-jangan cuma 2 minggu balik kan gitu kan. Tapi ternyata dengan istikharah tadi ya kan. Kemudian istiqomah juga dengan apa yang sudah menjadi pilihan doa tadi. Ya, sobat mulai akhirnya Bang Azizun sampai hari ini udah masuk 8 tahun. 8 tahun. Dan saya mungkin kalau diceritakan prestasi semuanya enggak cukup waktunya nih, enggak usah lagi. Ya, kalau soal prestasi enggak cukup nih, dia udah ke Jepang, udah ke mana-mana, keliling dunia gitu ya. Jadi mungkin enggak usah itunya kalau kita nanti gimana dia sampai ke sana. Oke, berarti di Aceh sudah selesai sampai 8 tahun. Nah, sekarang masih di Aceh. Mungkin Bang Azizun atau Bang Yong bisa juga sampaikan ke kita memulai karir awal, kita balik dulu dari awal tamat kuliah dengan keyakinan. Mungkin kan pernah juga dulu di kampus jadi ketua senat segala macam. Ada enggak pengaruh itu gitu ketika kita masuk? Saya pikir nanti yang menontonnya ada yang mahasiswa, ada yang baru SMA gitu ya. Ada mungkin yang sudah pegang ijazah mau kemana kan gitu. Mungkin di situ Bang. Jadi dari Aceh Abang sudah sampai sini. Dan memulai awal dulu gimana sih Bang? Jadi saya berangkat dari yang orang yang mungkin memulai dari minus lah. Dari anak bukan nol lagi. Anak saya Imam selalu bertemu selalu mengatakan gitu. Papa itu manusia minus. Jadi kalau ada pencinta diskusi ini yang merasa bahwa dia tidak punya modal apa-apa untuk sukses, kita sama ya. Kita sama. Saya anak pertama dari 8 bersaudara. Oh pertama. Dua-dua orang tua guru SD. Kami baru punya rumah itu setelah saya bekerja. Jadi jangankan cerita makan lagi, rumah saja numpang di perumahan guru. Perumahan guru di samping sekolah. Siap. Bukan rumah guru di komplek gurunya nih. Di sekolah ada rumah gurunya. Penjaga sekolah lah. Di situ kita langsung penjaga sekolah. Jadi memulai dari situ.
Sebetulnya kita bisa besar itu kan kita berangkat dari keterbatasan. Iya, oke. Karena tidak punya apa-apa, membuat kita harus berpikir harus punya apa-apa. Iya. Maka bagi teman-teman memang kondisinya terbatas, pilihannya dua. Iya. Ya, pilihan pertama ya gagal, udah pasti ya kan. Iya. Pilihan kedua sukses. Saya pikir ayo kita berangkat ke sukses. Saya dulu memulai kesadaran diri itu kelas 3 SMA. Jadi kelas 3 SMP. Jadi mulai dari 3 SMP itu orang tua bersungut, kalau bahasa Melayu bersungut depan rumah. Umur 15 tuh? 15 tahun. 15 Jadi kata orang tua itu saya dengar saya di kamar gitu. Di kamar komplek guru itu. Apalah anak kita nih, tak bisa dibanggakan. Juara tidak. Kalau ke definisi orang tua saya juara itu dia juara 1. Betul. Kalau juara 3, juara 2 itu tidak juara. Juara tidak, pandai olahraga tidak, pandai seni tidak. Mau jadi apalah besok. Tak tahu tuh mungkin Allah memberikan penyadaran sebenarnya iya ya. Jadi apa besok? Padahal waktu itu saya di SMP 4 Pekanbaru, SMP favorit. Oh, luar biasa ya. SMP favorit Pekanbaru. Iya. Jadi apa ya? Perenungan menjelang tamat tadi. Menjelang tamat, merenung. Jadi apa tuh besok ya? Dilihat wajah juga tidak ganteng. hitam dan sebagainya. Orang tua susah. Ya orang bagai. Hitam kan. Orang tua tamat tugas belajar kita pindah ke Duri. Saya masuk SMA di Duri. Di situ saya mulai merubah hidup. Harus jadi orang. Nah, itu saya pikir, jadi apa? Kok jadi orang itu kan harus ganteng, harus pintar, harus duit seni, harus duit. Kita tak ada satu bermaksud itu. Saya pikir memang betul-betul minus ya. Minus betul ya. Orang lain sudah punya sepeda motor, orang tua itu masih pakai sepeda. Iya, oke. Umar Bakri betul ya. Umar Bakri. Jadi gimana hidup ini memang terbatas, tinggal kembali guru, pakai sepeda. Terakhir beli motor pun hanya Honda Cup 70. Jadi mau dibangga pun tak bisa. Di situ saya pikir di dalam. Sepertinya menjadi pemimpin ini bagus nih. Iya betul. Harus jadi nomor 1 berarti. Pemimpin itu jadi gini, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau jadi pemain seni nanggung, jadi pemimpin aja. Pemimpin itu orang yang punah, ada kacamata orang umum. Udah aku jadi pemimpin. Pemimpin pertama adalah kurubut ketua OSIS. Ini kan seorang anak perantau dari Pekanbaru ke Duri. Bagaimana merebut jadi ketua OSIS. SMA berapa dulu? SMA 1 Sebangan. Oh, Sebangan ya. Top juga itu. Lumayan. Top di Mantap. Otodidak membentuk. Jadi pemimpin harus dikenal. Jadi saya pikir gini, yang saya punya badan hitam. Ya udah kita terkenal dengan hitam kita. Jadi saya mulai membentuk Azizon hitam. Jadi pertama orang kenal nama ada Azizon nama hitam orang. Nah, yang setelah orang kenal nama, saya membentuk karakter diri. Anaknya soleh, rajin sholat, anaknya baik, sopan. Tapi yang dilakukan itu sudah terasa untuk diri nih ya, untuk memulai membentuk ya. Iya, diri harus mulai dulu. Terus terakhir gini, bicara politik kan bicara masa. Saya lihat, wah ini kita harus bisa menggalang perempuan nih. Karena masa remaja ini kan masa-masa yang orang puber. Iya. Saya dekati semua orang. Saya lihat nih sederhana. Orang-orang tercantik kan sudah diganggu sama yang cantik. Iya. Yang nomor cantik kedua ini kan cukup banyak tidak terganggu. Ini kita temani semuanya. Dan besar pengaruhnya ini. Jadi saya terpilih jadi ketua OSIS waktu itu. Saya pikir ya Allah, ini hanya kerja sederhana jadi ketua OSIS. Nah, waktu ketua OSIS saya mulai berpikir, wah, jadi ketua OSIS jangan tanggung. 1 tahun ini membuat sejarah sehingga orang tak akan pernah lupa. Ingat terus. Nah, di situ saya berpikir, jadi pemimpin sederhana. Pemimpin itu harus punya sejarah. Nah, jadi saya buatlah event-event besar di situ. Di sekolah kita ya? Di sekolah itu, yang tidak pernah dibuat orang. Nah, 1 tahun itu saya manfaatkan betul. Tanpa sadar juga proses berlangsung, saya jadi ketua PMR. Jadi saya ambil semua jabatan. Saya ikut Rembulan Nasional Pramuka. Terbentuk tanpa sadar. Inilah menjadi modal pada saat kuliah. Masuk ke UNRI. Masuk ke UNRI itu ada lagi kecelakaan yang terjadi. Saya suatu hari pulang dari perikanan dengan keadaan lapar, kita kos lewat FKIP UNRI di kampusnya. Di kampus. Iya. Di Panang ya. Iya. Ada rapat Ikatan Pemuda Melayu. Jadi rupanya dulu Ikatan Pemuda Melayu ini itu besarnya di FKIP. Didirikan oleh Bang Suariban Ambi, Bang Lapasita, Ridwan Nasir, ada beberapa tokoh-tokoh FKIP waktu itu. Saya ikut rapat. Saya bilang, gimana orang Melayu? Jadi dalam keadaan lapar, lihat orang Melayu, saya lihat waktu itu ini. Kalau kita hanya sibuk bersungut dan berpantun itu tak selesai masalah. Sebetulnya saya emosi karena hidup dah susah, kiriman kurang, perut lapar. Jadi waktu itu saya di tangan marah. Kalau begini model Melayu kita tak maju gitu. Padahal saya numpang lewat, gabung sebagai sentimenan Melayu. Dan itu membuat marah mereka. Saya ingat Lapasita marah. Kau siapa?
Karena saya juga karakter orang pemarah, dia bilang, ya saya orang Melayu, kalau gini model Melayu tak maju. Ya kalau kau sanggup, kau pegang di jabatan organisasi. Sini kau pegang gitu. Nah, itulah mulai saya Tragedi itu ya. tragedi yang membawa ini ya. 93 semester 1. Dalam ketidakberdayaan, tidak punya uang, tidak punya pengalaman, hanya bermodal ketua OSIS. Tapi itulah membentuk. Saya ketemu Pak Tabrani. Saya kena lisus 6 bulan, wajib lapor di Kadisospo. Banyak hal lah, bertemu tokoh-tokoh yang mencoba. Mereka kan waktu itu kan agak sensitif pada saat bicara Melayu. Padahal kita bicara Melayu itu kan bicara keprihatinan. Tahun 93 tuh kalau ada orang bicara Melayu, orang lihat itu orang-orang kampung yang tertinggal. Betul. Di tahun 93 tuh tak ada orang bicara Melayu seperti hari ini. Ya, orang berebut bikin laskar bicara Melayu, tak ada. Itu suruh-suruh. Melayu mundur. Yang berani bicara aja Bang Tabrani di tempiasnya, Pak Tenas di adatnya, saya yang gelisahnya. Kita bentuk diskusi dan sebagainya. Dan itu membentuk betul diri saya jadi besar. Sampai terakhir saya terpilih jadi ketua UNRI, Ikatan Pemuda Melayu dilanjutkan oleh Bang Zulmi Zain. 95 ya, Pak? 9697. Semester 6. Betul. Jadi sebetulnya yang membentuk saya seperti hari ini banyaknya di organisasi. Kenapa bisa di RPP? Ini kan organisasi. Kenapa bisa di RPP? Ini panjang sebetulnya. Saya dulunya karena miskin juga tak bisa pacaran. Sedangkan malam minggu teman-teman pacaran. Kos itu dipinjam teman sekamar. Ini kan membuat saya sulit nih. Bukan saya alim enggak juga, tapi mantan ketua senat nih miskin pula. Jadi ini membentuk. Jadi setiap malam minggu itu supaya jangan digunakan untuk pacaran teman, saya ngetik, nulis sampai dasar. Mau ikut ke Bahana tak sempat. Jauh ke nulis saja. Nulis apa yang saya pikirkan. Apa yang saya pikirkan saya tulis. Iseng-iseng saya kirim ke Rio Pos. Tahu-taunya itu juga dimuat. Saya dulu dapat kiriman 80.000. Iya betul. Rupanya nulis di nulis di Rio Pos tuh satu tulisan itu 7.500, ada 10.000 dan 12.000. Saya mikir kalau aku nulis dalam sebulan itu 10 tulisan udah 100.000. Iya banyak juga. Berarti aku bisa ngalahkan kiriman orang tua. Iya. Jadi motivasi Abang Doto adalah nulis bagaimana dapat uang. Suatu hari tiba-tiba Mama datang dari Duri, datang nangis. Bilang apa lagi masalah? Nangis bawa koran Rio Pos. Aku bangga nak. Rupanya hidup di sederhana. Kita menulis karena tidak ingin berubah teman pacaran, kita dapat uang. Kita menulis bisa membuat orang tua bangga. Siap. Jadi sebetulnya motivasi bantu nulis dulu, bukan bikin buku sebetulnya. Pertama mencari uang. Yang kedua bagaimana buat orang tua bangga. Nulis terus. Apapun ditulis. Nulis dengan kemarahan. Tanpa sadar, tulisan-tulisan inilah menjelang tamat dipanggil oleh Pak Mutra Ahmad. Tuan, kau bikin buku lah. Saya bilang buku apa Pak? Orang kelas seperti saya nulis buku. Dia bilang bikinlah buku. Dari tulisan kau itu. Jadi itulah akhirnya dibuat menjadi buku Rampai tulisan. Diluncurkan bersama bukunya Bang Tabrani di Dr. Said dan itu menjadi sejarah. Selesai sambutan dan peluncuran, Direktur RPP waktu itu General Suspension ngajak gabung di RPP. Habis abang meluncurkan itu langsung. Jadi sebetulnya kunci sukses itu sederhana sebetulnya. Pada saat kita melihat hari ini ada keterbatasan itu, ayo berangkat dari keterbatasannya. Saya jadi ketua OSIS itu karena saya hitam memang. Azan hitam. Jadi saya tidak menolak apa yang ada di sini. Yang kedua itu saya masuk ke tadi perikanan. Bukan saya tidak ingin setia dengan perikanan, tidak. Saya ini anak pertama dari 8 bersaudara. Pada saat semester 3 saya lihat, ya Allah, agak panjang perjuangan di kelautan ini. Gitu. Terus agak banyak biaya tambahan, harus ikut selam, sebagainya. Sedangkan itu ikut agak praktik bergelombang-gelombang seperti laut ya. Lama. Hidup keluarga aku sudah bergelombang, tambah susah. Jadi coba pakai speedboat berbeda. Iya. Dan alhamdulillah memang organisasi itu menjadi pintu. Menjadi pintu membentuk karakter diri. Membentuk semangat juang, pantang menyerah. Dan itu mengantarkan sampai hari ini. Jadi bekerjalah di RPP waktu itu. Menjadi staf CSR. Masuk jadi staf ya? Staf CSR. 98. Pas Jadi, lagi heboh-hebohnya reformasi kan? Jadi kalau bicara reformasi sama tuh Dinda. Jadi sebetulnya 97 itu kita kan udah dirikan kamar 97. Di Bahana, di Bahana. Ada perbedaan persepsi saya dengan teman-teman waktu itu. Saya kan kode hidup sederhana. Kalau kita melangkah itu jangan tanggung-tanggung. Siap. Kalau tanggung saya tak mau. Kalau mau perang sekalian.
Kalau mau Kalau mandi, kalau basah mandi sekalian. Jadi kalau hanya untuk demo biar orang tahu mahasiswa ada, saya tak mau. Itu menyebabkan saya keluar dari kamar 97. Padahal kamar 97 itu ketua aksi mahasiswa Rio 97 itu warming up 98. Ada Bang Asmi di situ. Iya, oh udah di situ ya. Ada Jenewa waktu itu. Ada Bang Fitri Adisa. Iya. Mana tuh? Mana? Keluar itulah saya bikin buku, diluncurkan, saya gabung di RPP dan fokus mencoba profesi baru sebagai praktisi CSR dan PR. Sampai hari ini. Baik. Berarti kita udah sampai di titik tangga anak yang kedua mungkin dari masuk dari tangga pertama tadi kuliah, ya kan? Masuk ke tangga RAPP itu udah masuk ke anak tangga kedua sebenarnya itu. Gimana sih Bang kok bisa berapa lama meniti karir di sana sampai di posisi yang ya Abang keluar di sana kemarin sampai apa? Senior kepala humas. Sampai ke situ tuh gimana tuh Bang? Kan dari awal biasa kita berada di lingkungan yang baru dengan mungkin karena juga jauh dari background ilmu Abang, ya kan hanya dengan organisasi lebih kepada situ kan Bang, banyak ilmu dari organisasi, memulai di sana sampai ke jabatan yang terakhir itu. Gimana sih Bang dengan lingkungan itu? Pertama memang yang harus teman-teman punya tuh semangat hidup. Oh, semangat ya. Jadi kami selalu diskusi di rumah. Seorang azizan kata anak saya Imam, seorang azizan itu akan mati pada saat dia mulai berhenti bermimpi. Oh gitu. Jadi teman-teman harus punya mimpi. Pada saat saya mulai masuk ke RPP, saya berpikir bagaimana menjadi orang tertinggi secepatnya. Dan untuk mencapai itu kan proses pembelajaran. Proses pembelajaran sederhana adalah mengerjakan apapun pekerjaan. Jadi saya waktu itu masuk pertama kan Bang Farnas belum masuk. Jadi saya menjadi tim lobby juga Bang Farnas masuk. Bang Farnas masuk, Bang Farnas jadi pimpinan. Kalau Bang Farnas kan memang sudah terbentuk wartawan, dosen, budayawan. Ya, nanti kita undang Kalau kita di sini kan hanya bermodal ilmu organisasi dan bagaimana pahitnya perjuangan di kelautan itu. Itu kan hanya orang-orang hebat bisa di kelautan. Kuliahnya sulit, ya kan. Prakteknya banyak, masalah pelajarannya banyak. Hidupnya nombak betul. Dosen-dosennya kan tamat luar negeri. Ini kan tak mudah sebetulnya. Tinggal sebetulnya memindahkan aja. Kalau seperti main catur nih, kehidupan di kelautan, kehidupan sehari-hari, kita pindah di kehidupan di kerja. Perkuat jaringan, perbanyak pengalaman, tetap rendah hati dan santun, ya kan. Kalau peluang tak ada, ciptakan peluang. Itu dia. Kalau tak ada peluang, ciptakan peluang. Jadi jangan pernah menunggu. Kalau kita menunggu tak bisa. Apalagi bagi orang seperti kita. Iya, saya ingat tuh kata Jack Ma tuh Bang. Jadi kenapa orang jadi miskin? Karena banyak waktunya habis untuk menunggu Bang. Nah, jadi kalau dia jadi orang miskin hari ini, ataupun nanti Sobat Bang Uli merasa, kok miskin kali ini. Coba introspeksi diri. Betul kata Jack Ma. Jack Ma kan luar biasa. Jack Ma tuh kecil aja orangnya, mungkin lebih besar Imam kayaknya. Betul. Lebih besar Imam dari Jack Ma kayaknya. Tapi Jack Ma sekarang kan semua orang kenal gitu. Dengan Alibaba-nya kan. Dengan Ant-Group-nya yang luar biasa itu kan. Jadi memang harus seperti itu. Coba dilanjut. Jangan menyerah. Jadi bangkit, rebut peluang itu. Saya ini kan contoh manusia yang terbatas sebetulnya tidak. Kalau bicara RAPP tentunya itu kan segmennya anak-anak IPB, alumni kehutanan IPB atau alumni Akademi Pulp and Paper Bandung, AP3 Bandung. Tapi kan ini bukan alasan sebetulnya. Di sebuah organisasi yang besar itu pasti ada titik-titik yang orang tidak peduli. Ada posisi-posisi yang orang tidak peduli. Kita masuk sana. Berkuat di situ. Saya melihat satu, ini kenapa profesi PR dan CSR orang tidak memandang penting ya? Kenapa anak-anak komunikasi begitu banyak tidak pernah jadi bos CSR dan bos PR di perusahaan besar? Misal contoh, apakah bosnya PR RFPP itu orang komunikasi? Juga. Bang Parunas, karena mungkin Budi Firmansyah ya. Begitu juga di Dakyatnya di Riau lah misalnya. Atau di Chevron juga. Rata-rata kan background-nya berbeda. Saya lihat, wah ini peluang untuk masuk. Saya perkuat. Dan alhamdulillah memang di usia 27 saya sudah jadi kepala humas. 27 tahun. Di umur 33 itu udah senior kepala humas. 33 ini saya banyak di tragedi hidup ini. Jadi sebetulnya di tahun 2002 itu di usia 27 itu ada peluang sebuah posisi di CSR. Seharusnya sudah tidak ada hambatan. Tapi tiba-tiba itu Allah berkehendak lain. Jabatan itu tidak ke saya. Gitu.
2007 itu 2002 itu anak nomor 2 Diva lahir. Saya berharap jabatan itu hadiah untuk Diva karena akan dapat rumah dinas yang lebih bagus, dapat mobil dinas lebih bagus. Tapi nyatanya Belum sesuatu sampai. yang kita susun bagus rapi sudah disetujui banyak pimpinan, tapi gagal. Iya. Oke. Orang berpikir Azon pasti, teman-teman waktu itu berpikir Azon pasti pada semangat dengan akan keluar. Iya. Saya tidak. Saya pikir yaudah, Allah pasti punya rencana. Kalau bicara kecewa, pasti kecewa. Manusia biasa. Butuh waktu 3 tahun menguji kesabaran. 3 tahun, suatu malam tiba-tiba kami lagi makan mie Aceh di Princi, ada yang nelfon ke telepon. Pak Azon, kita butuh pimpinan humas untuk Kondur Petroleum. Siap, kondur ya. Saya mikir waktu itu gini, siapa? Nanti saya bantu kirim teman-teman. Saya kirimlah Dinda, nama-nama teman-teman yang ada di Riau. Oh, tidak menawarkan diri sendiri ya? Karena tak terpikir untuk diri sendiri. 3 bulan setelah itu tiba-tiba datang Pak Umar Khattaq. Umar Khattaq ini mantan alumni UNRI. Tahu bang? Kenapa? Dia ngajak ketemu, Zon, kita ketemu. Dia bilang, Zon, aku ini di Kondur gitu dia. Aku disuruh pimpinan untuk manggil kau gitu dia. Apa masalah bang? Kami nelpon kau itu bukan suruh kau rekomendasi. Tapi sudah Kau yang melamar. Terus dia bilang, untuk apa bang? Gitu. Saya sekarang sudah senior kepala humas. Udah tenanglah hidup sini. Saya sudah butuh waktu 3 tahun menenangkan hati saya dengan kecewa saya dengan sebuah jabatan. Dia bilang, tidak, kita butuh kau. Yang kedua, jangan kau anggap ini hanya masalah jabatannya. Di Kondur itu tak ada anak Melayu kecuali aku. Gitu. Ada itu yang memunculkan mungkin ini ya. Jadi kalau kau tak ambil, percuma kau bicara Melayu selama ini. Saya bilang, aduh mak, janganlah disentuh. Kalau disentuh itu saya susah gitu. Karena memang bukan saya cinta betul dengan Melayu. Saya prihatin dengan melihat kondisi Melayu. Kalau itu disentuh tuh Dina agak panas hati. Tapi satu dalam itu, kau buktikan kau mampu. Ini ada kasus demo besar nih di Kurau. Masyarakat 3 kecamatan tuh demo. Kau harus buktikan bisa nanganinya. Tahun berapa tuh? 2005. Termasuk yang bawa berita berarti Bang Uli. 2005 ya. Awal-awal masuk ya. 2005 baru masuk ke Kondur. Jadi diskusi sama Jakarta waktu itu. Jakarta bilang banyak berteori humas ya. Dia bilang, Pak, kalau masalah sosial kemasyarakatan ini kadang-kadang teori tidak masuk dia. Karena perubahan pemikiran masyarakat lebih cepat dari teori-teori ada. Jadi kalau saya strateginya masuk dulu, petakan dulu masalahnya apa, baru kita susun strateginya. Itu masuk ke Kurau. Besok ketemu dengan kelompok pendemo. Biasanya ada masalah apa? Begini bang, kita harus usir di Kondur. Kenapa diusir? Karena sudah 27 tahun waktu itu beroperasi, belum banyak orang Melayu. Berarti anak-anak tempatan belum ada di situ ya? Apakah kalau diusir solusi? Terus, yang kalau mau ambil jabatan apa? Kita coba buat diskusi. Sebetulnya rupanya orang Melayu itu sederhana. Mereka bukan mengusir, sebetulnya emosinya. Mereka hanya minta diberikan kesempatan sesuai dengan potensi yang ada di diri mereka. Jadi bang, kata contohnya di security itu kasih ke kami lah. Multi purpose crew itu kasih ke kita lah. Itu cuma diminta. Inilah Dinda sebetulnya. Pemahaman kalau ada orang mengatakan bahwa Melayu itu adalah tidak membuka diri terhadap industri itu, saya pikir salah. Harusnya industri hari ini berpikir mereka sudah seberapa serius memberdayakan putra lokalnya. Itulah kita lakukan. Alhamdulillah demonya bisa terurai dan apapun bergabung langsung jadi permanent employee. Itu hal yang memang ini kalau jadi Melayu membuat kenapa abang awal masuk langsung merasa seperti tak lama di Kondur. Mungkin waktu itu salah satu pejabatnya iseng nanya gini, Pak Idon berapa tahun rencana di Kondur? Langsung itu ya. Yang mungkin karena yang Melayu juga enggak dia tuh? Bukan itu. Tapi pertanyaan ke dalam karena dia melihat kita ini orang perikanan. Tapi karena saya orang Melayu itu sensitif, saya terasa. Saya mikir hati gini, ini bapak dia pikir hebat kali perusahaan ini. Di atas langit masih ada langit, betul. Karena besar tidak besar sesuatu itu bukan diukur dengan dia bisa oil and gas dan sebagainya. Tapi seberapa besar dia bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Saya jawab waktu itu, Dina. 3 tahun, Pak. Langsung aja ya? Betul, juga Allah. Dia terkejut dengan jawaban itu. Karena bagi dia mungkin tidak terpikir seorang anak perikanan, anak Riau dikasih jabatan tertinggi yang orang di Sumatera waktu itu belum ada di posisi itu. Tapi saya pikir gini, hidup ini jangan menyentuh harga diri. Karena
tidak semuanya orang bisa diukur dengan jabatan dan uang. Berjalan waktu Allah membuktikan. 2 tahun 7 bulan bekerja di Kondur, tiba-tiba beberapa tokoh di Riau mengajak untuk bergabung di BOB. Kenapa bergabung di BOB? Sama lagi bahasa waktu itu, ayolah kita besarkan BOB, ayolah kita buktikan orang Riau mampu. Saya kalau udah bicara itu udah susah saja. Karena apa yang saya capai hari ini saya syukuri betul. Saya anak guru yang tinggal di rumah pemilik guru. Hari ini seperti hari ini, dah syukur saya. Kalau ditanya, Azizon berapa sanggup kau jatuh? Jangan tanyakan jatuh. Aku dah memang dari dulu jatuh. Gitu. Jadi jangan kau tanyakan jatuh. Yang kau harus hati-hati kalau aku bangkit. Kayak itu ya. Bergabung di BOB. 6 tahun di BOB. Oh lama ya? 6 tahun di BOB. Panjang lah dinamikanya. Tapi ya, kita harus bangga lah ya. Bahwa BOB dengan dinamika panjang kan bisa membuktikan bahwa kita mampu mengoperasikan minyak. Dulu di masa kami kan 50-50 Pertamina, 50% Putra Riau. Dan memang ada gap yang cukup tinggi. Teman-teman Pertamina pengalaman kerjanya cukup, ini karena saya berada di masa-masa itu. Masa-masa yang sulit menjembatani sebagai seorang profesional, sebagai putra daerah. Satu sisi ada tuntutan besar dari teman-teman Pertamina melihat kinerja kita. Panjanglah dinamika ini. Tapi saya pikir semua proses panjang itulah membuat saya sampai menjadi hari ini. Nyaris tidak ada yang kosong waktu Bang Azizon dari tamat kuliah. Ya kan, masuk, lanjut launching buku, masuk RAPP. RAPP 5 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun. Masuk ke Kondur 2 tahun 7 bulan. Masuk ke BOB 6 tahun. Sekarang 8 tahun. Sobat Bang Uli udah banyak kali nih ya informasi yang dapat dari Bang Azizon. Tapi intinya tadi Bang Yong bilang ke kita tidak usah minder mulai dari minus, ya, apalagi mulai dari nol, ya, harus semangat, harus tetap. Jadi dia sudah biasa terjatuh. Nah kalau hari ini ada sobat Bang Uli yang sudah biasa jatuh, bangun itu belum, masih panjang. Padahal masih muda Bang ya, umur masih 45. Jadi itu contoh yang luar biasa ya. Nah, balik ke tema kita tadi, anak rantau bisa sukses ini, anak Riau bisa sukses di rantau itu. Itu di Aceh itu gimana sih Bang ininya? Memulai beradaptasi. Kok bisa juga sukses di sana? Akhirnya Bang kemarin cuma ingin 3 minggu aja, 8 tahun gitu. Dan itu sukses gitu. Ya kan? Nah, mungkin beda cara atau seperti apa Bang? Yang silakan. Jadi Riau dan Aceh ini kan punya ikatan batin yang kuat, sama-sama Islam. Jadi waktu awal masuk memang ada ketakutan tidak, karena Aceh ini kan daerah bekas konflik, konfliknya panjang dari tahun 74 Bang, konflik bersenjata, konflik bersenjata panjang, masuk lagi tsunami. Setelah tsunami mereka masuk PASE, masuk LSM, sehingga pola pikir masyarakat berubah. Aceh itu seperti Riau tahun 93. Oh 93 ya? Hari ini, jadi konflik antar daerah itu masih cukup kuat. Bisa kita lah, kami orang Pelawak, ini dampak panjang. Terus juga memang tidak mudah untuk masuk karena masyarakatnya kan sudah begitu lama berkonflik. Di masa Belanda juga jadi ajang pertempuran panjang yang memang Belanda tidak bisa menangkan. Masuk ke situ memang awalnya Belanda memang ragu, tapi itu tadi. Segala sesuatu yang dimulai dengan berserah diri kepada Allah itu pasti akan dibantu Allah. Itu harus paham ingat. Jadi kalau kita mulai sesuatu dengan berserah diri kepada Allah, pasti dilapangkan. Awal-awal masuk sulit karena pertama hambatan komunikasi. Karena mereka memakai bahasa Aceh. Apalagi mereka di sana kan sudah settle di perusahaan itu kan. Betul. Terus ada masuk orang baru nih, siapa lagi? Itu biasa lah kalau di perusahaan biasa kan. Ditambah lagi secara kesukuan juga sendiri. Itu. Jadi banyak itu kan rata-rata mana mencairkan itu kan. Aceh, Jawa, Minang, Melayu sendiri. Sebetulnya kalau bagi orang suku perantau, seperti orang Minang, orang Batak, udah biasa itu. Bagaimana kiat sukses merantau ya harus baca buku mereka. Jadi sebagai perantau pertama ya kita harus mencari ibu angkat atau induk semang. Itu langkah dulu. Jadi karena saya ini memang backgroundnya adalah aktivis, ya itu semuanya pasti tokoh-tokoh penting ya kan. Cari dulu ya. Tokoh adat, tokoh agama, ya ulama, dan itu kan pengaruhnya besar.
Oke. Yang kedua tuh belajar. Jadi kalau dalam falsafah Melayu itu masuk kandang harimau mengaum, masuk kandang kami mengembek yang kita lakukan. Jadi kita tidak bisa menyesuaikan diri ya, jumawa, sombong. Di sini diuji. Jadi saya baru belajar. Dulu kan saya tidak pernah merantau terjauh dari Bagan, Sungai Apit, Pekanbaru, Duri. Iya. Saya usaha sadar bahwa menjadi perantau itu bukan sesuatu yang mudah. Harus butuh kesabaran, harus stamina yang kuat, daya juang harus tinggi. Pilihannya dua, kita sukses atau kita gagal. Betul. Dan bagi seorang perantau itu kalau udah merantau kan tak mau kita sukses enggak. Lu balik kampung. Jadi kenapa sukses? Iya. Kalau merantau pasti sukses. Gitu ya. Jadi salah satu tantangannya itu ya, merantau ya. Gitu. Ya. Jadi dalam konsep Islam juga dikatakan kan perasaan Nabi sudah lelah berdakwah, hijrah. Betul. Jadi bagi teman-teman yang hari ini tidak sukses-sukses juga, merantau lah. Iya. Bagi teman-teman di sebuah profesi karirnya tidak menanjak juga, merantau lah ke profesi lain. Bagi teman-teman berbisnis tidak maju-maju juga, merantau lah. Merantau itu hijrah lah. Kalau hijrahnya ragu, pakai konsep dua, istiqomah lah. Ya Allah, kemana harusnya? Itu dia. Saya belajar. Jadi saya belajar dengan kehidupan dan alam. Belajar setiap saat, memahami kultur setiap saat, membantu orang banyak, perbanyak senyum. Ya pelan-pelan kita bisa mencapai itu. Apa yang saya capai di Aceh? Saya melihat ya bangga dan bahagia juga. Saya pernah dapat tanda jasa kehormatan dari lembaga adat Aceh, warga kehormatan dari Forum Mukim Aceh. Saya mendapat gelar tengku dari ulama besar di Aceh. Ini kan sesuatu puncak dari pengakuan dari kehadiran kita di sebuah daerah. Yang lebih penting itu bagi saya satu, kacamata orang yang awalnya memandang remeh terhadap Melayu. Yang lembut, yang santun, yang keje-keje malas-malas, itu kan terjawab. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti ke Aceh orang akan ingat, dari mana Riau? Ini dari orang yang Azizan. Orang yang pantang menyerah, yang setiap waktunya sudah kita ubah image itu, dia isi dengan karya-karya terbaik. Yang di saat di saat orang COVID takut kita keluar. Saya ditegur perusahaan tuh, kenapa keluar nih? Enggak, kita harus turun bantu masyarakat. Alhamdulillah saya paling banyak berkeliaran hari ini, sampai hari ini belum kena COVID. Alhamdulillah. Sama Bang Uli juga belum pakai dekat. Kita nggak belum pakai jarak. Karena Allah itu kan setiap kebaikan kita bantu, pasti Allah akan memberi. Pasti tahu. Walaupun saya pribadi juga takut kadang-kadang dengan perjalanan traveling yang cukup panjang ke tempat-tempat yang memang penyebaran COVID yang besar itu. Memang protokol COVID kita lakukan. Tapi di luar itu bantuan Allah lebih penting. Karena tanpa bantuan Allah tidak mungkin kita bisa tetap tegak dan berdiri. Baik Bang. Ya, jadi udah banyak nih Sobat Bang Uli. Di sesi terakhir Bang Uli mau tanya pribadi Bang Azizon nih, tapi tidak terlalu pribadi lah ya kan. Jadi ini mungkin sudah banyak informasi keberhasilan dari semangat juang bekerja segala macam. Apakah betul nih seorang Azizon ini dengan capaian sekarang ini sudah merasa tenang gitu secara pribadi? Ada misalnya kadang-kadang merenung juga galau, masih ada sisi yang belum terisi misalnya. Kan wajar manusia itu kan. Ada terasa. Bangun malam atau bangun apa. Apakah dengan keluarga yang seperti sekarang, anak ada segala macam sudah, jabatan ada segala macam sudah tenang. Seorang Azizon Nurza apa memang sudah tenang di situ atau masih kadang-kadang merenung juga Mas? Gimana caranya ketika mungkin misal merenung begitu terus menyelesaikan itu gimana sih Bang? Ya kan saya pribadi. Saya bertemu Tuhan di Aceh. Jadi di Aceh itu karena memang lingkungannya Islami itu banyak bicara ke Tuhan juga. Jadi kalau malam-malam itu terbangun malam itu istiqoroh. Pagi itu masih sempat duha. Lingkungannya itu membangun suasana itu. Sangat religi. Puasa Daud tuh sering dilakukan di Aceh. Luar Aceh malah banyak. Banyak yang belum kita capai. Belum saya capai. Kembali ke Riau, saya rindu bagaimana Riau bangkit dan menjadi kebanggaan. Di forum ini saya titip sebuah pesan. Saya anak Riau, melihat Riau dari luar. Kita jangan berbangga dengan kondisi Riau hari ini. Semua komponen anak Riau
tanpa memandang suku. Riau milik kita bersama. Iya, Melayu. Ayo bangkit kita nih. Bangkit. Lakukan pengkaderan agar lahir pemimpin-pemimpin Riau yang bisa melakukan perubahan besar di Riau. Siap. Lahirlah pemimpin Riau yang bisa memberi warna bukan hanya di Riau. Anak-anak Riau yang potensial, ayolah kita merantau. Kita bagi-bagi tugas. Yang masih ada di Riau, bangun Riau. Ya. Yang kira-kira kapasitasnya masih berlebih dan bisa berjuang, ayo di luar. Itu secara pribadi. Setiap saya pulang, karena saya melihat dari luar Riau itu, saya tentu ingin kampung saya menjadi sebuah kampung kebanggaan. Jangan sampai nanti misalnya orang bilang, dari mana John? Dari Riau. Yang gubernurnya selalu tersangkut dengan korupsi. Siap. Itu yang kami rasakan. Iya, terasa. Saya mohon maaf kepada tokoh-tokoh. Iya. Tidak ada maksud apapun, tapi itu yang saya rasakan. Tersebutkan. Terlepas lah ini ada permainan politik dan sebagainya, tapi tugas kita bersama. Iya. Pemimpin Riau, mari kita jaga mereka. Kita jaga pemimpin kita ingatkan pemimpin kita, dan kita sendiri siapkan diri jadi pemimpin. Itu dari sisi Riauan. Kalau dari sisi saya pribadi itu ada perubahan pemikiran. Dulu saya bermimpi jadi pemimpin politik ya, jadi gubernur, ya, jadi menteri, jadi presiden. Walaupun teman-teman di Aceh bilang belum terlambat, masih 45, masih panjang. Tapi ada sebuah mimpi baru yang muncul di saya. Saya mungkin ada sisi religius yang saya ingin bangun. Saya melihat di Aceh bagaimana Islam tumbuh, menguat. Ya mudah-mudahan nanti saya mohon doa rekan-rekan sekalian. Saya mimpi di akhir hidup saya punya pesantren. Siap. Saya bisa dikuburkan di sana. Saya ada beli tanah itu di. Berubah juga ini ya. Seorang Aziz. Karena pada akhir dari semua perjuangan itu ridho Allah yang kita harapkan. Jadi dari orang yang tidak pernah jatuh, dari orang yang pernah mencapai jabatan tinggi dan jatuh bangun dan sebagainya, sudah pernah hidup bahagia di Riau, tiba-tiba baru merantau dan memulai dari nol. Dan bisa saja mungkin setelah ini juga mulai dari nol dengan perjuangan karir dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kalau tidak kita isi dengan roh agama ini, kosong. Pasti kosong hati. Jadi pesan saya, selain ambisi keduniaan itu, maka tetaplah ingat dengan ambisi akhiratnya. Bagaimana kita menjadi khalifah di muka bumi ini, dan jadikan setiap apapun aktivitas kita, termasuk diskusi hari ini, adalah ibadah memberi pencerahan, bermanfaat untuk semuanya. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi, ambil sisi positifnya. Cerita panjang tadi mungkin bukan bermaksud membuka luka-luka lama dia, tapi ada sebuah perjalanan nyata yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bahwa tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Kita itu berjuang sampai kita mati. Sedetik sebelum kita mati pasti dalam perjuangan. Dan siap. Itu dia. Siap. Tapi bagi Bang Uli, Bang Azizon jangan lama-lama di sana. Kalau bikin pesantren di sana harus di sini juga, gitu kan? Jangan nanti judul ini jadi abadi pula gitu. Anak Riau sukses di rantau ya rantau terus gitu. Sementara Riau seperti apa gitu kan? Jadi mimpi juga kita punya anak muda yang istilahnya akan menjadi pemimpin di Riau ini. Ya memang hari ini banyak bermunculan Bang, ya kan, yang di bawah-bawah kita lah ya. Artinya kita ini kan 78, mungkin 75, itu 80 ke bawah sekarang luar biasa Bang, bagus. Ada yang kemarin juga udah ini. 2000 ini visinya lebih luar biasa. Itu dia. Cuma yang penting kita lakukan isi rohnya. Iya, yang seperti tadi ya. Ideologi tadi. Dia jangan lupa tentang nilai agamanya, dan jangan lupa identiti daerah. Jadi ada sebuah pesan. Saya pernah bertanya, kenapa bangsa Persia besar hilang? Rupanya bangsa tidak hilang. Yang hilang itu nilai-nilai Persianya, kebanggaan menjadi orang Persianya. Orang Persianya ada gitu. Riau ini akan kehilangan roh kalau kita bukan bicara ini tadi. Saya kalau bicara Riau, ayo kita bicara lebih luas, tanpa memandang suku dan bangsa. Karena Riau besar, Melayu besar itu karena itu. Tapi harus diingat juga, tonggaknya itu kan Melayu dia. Yang saya bicarakan Melayu, identiti itu. Identitas Melayu. Itu berangkat dari nilai-nilai, norma-norma, adat semua satu, bukan pakaiannya. Jadi apa nilai-nilai orang Melayu itu? Kesederhanaan, rendah hati, tidak sombong, religi juga. Religinya kuat. Ini yang kita maksud. Jadi silakan generasi muda yang baru ini pintar dan hebat, tapi ingatlah identitas itu. Jangan lupakan identitas kita. Sehingga apa? Jadi
Itu harapan Bang Uli juga, Bang Azizon. Jadi sukses di rantau. Ini jangan abadi pula, sukses di rantau aja. Abang harus balik ke Riau. Karena rantau Riau itu sama aja, Bang. Jadi harus balik ke sini. Mau doanya. Ya. Tapi keluarga aman, Bang ya? Tenang. Ya. Anak-anak udah besar. Ya. Oke, alhamdulillah. Udah tua kita. Udah tua kita. Anak ketua sudah kuliah, kedua udah kuliah. Yang kecil di pesantren. Oke, Bang. Saya cepat nikah ya, 24 tahun nikah. 24 loh? Sama kita, Bang. Sama 24. Jadi nanti di saat teman-teman masih bersama anak-anaknya, kita ada bersama teman gitu kan. Betul. Bisa berdiskusi. Oke. Enak ya kita ya masih. Ya, jadi sudah punya teman. Jadi seorang azan hari ini masih bisa eksis dan bertahan itu karena seorang azan berdiskusi dengan generasi milenial, dengan imam teman-temannya. Iya. Karena kalau kita pakai paradigma masuk itu juga. tak masuk. Harus sharing dengan mereka. Oke. Terima kasih banyak Bang Azizon. Jadi udah banyak sekali ya Sobat Bang Uli. Makanya tadi dari awal dibilang nggak rugi kalau diikuti nih. Ya harus tuntas ditonton karena ilmunya, pengalamannya, ceritanya luar biasa. Ini bukan motivasi untuk hidup lebih baik lagi nih. Hidup nih luar biasa jadinya kalau kita ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Azizon tadi. Itu saja mungkin Bang ya perbincangan kita ya, SUA kita kali ini. Nanti kalau ada kesempatan Abang lagi dengan tema yang lain boleh kita datang lagi ke sini. Atau nanti kita undang teman-teman Aceh. Boleh Bang. Aceh diskusi ya kan. Siap. Seperti apa sih Azizon di mata mereka ya. Sehingga lebih objektif kan menilai seorang Azizon. Baik, kita sudah di akhir pertemuan ya. Banyak sekali informasi yang dapat kita ambil tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan ini menjadi amal juga untuk kita semua ya. Yang baik silakan diambil. Kalau ada nanti hal-hal yang Bang Uli ceritakan tadi sama Bang Yong sama Bang Azizon yang kurang baik, ya itu mungkin bunga-bunganya. Tapi intinya hari ini kita dapat pencerahan, dapat hal yang baru juga ya tentang kehidupan di rantau, tentang keberhasilan. Itu saja mungkin. Terima kasih sudah bersama kami di sini, Bang. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.